Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Seperti kita ketahui bersama, Piala Asia edisi kali ini telah menyelesaikan babak 8 besar. 4 tim telah memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala Asia 2023. Berikut channel Fan Bola akan menyajikan daftar tim yang telah memasuki babak semifinal dengan menyingkirkan 4 tim lain, lengkap dengan jadwal pertandingannya. Nomor 1 adalah Timnas Yordania. Yordania menjadi tim pertama yang dipastikan lolos semifinal. Tim peringkat 3 grup E tersebut menang atas tim debutan, Tajikistan, dengan skor 1-0, dalam laga di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, pada Jumat 2 Februari, malam waktu Indonesia Barat. Yordania langsung mendapatkan peluang saat laga baru berjalan 4 menit. Yazan Naimat mendapatkan celah di tepi kotak penalti Tajikistan, tetapi sepakan kaki kirinya masih melebar dari tiang gawang. Tajikistan balas mengancam pada menit ke-15. Umpan silang Mabatshoev dari sayap kanan, diteruskan Panshanbe dengan sontekan di tiang dekat. Sayangnya bola memantul lalu mengenai tiang gawang. Kedua tim saling balas menyerang, dengan Tajikistan nyaris mencetak gol. Berawal dari kesalahan pemain belakang Yordania, Mabatshoev bisa merebut bola di tepi kotak penalti. Namun, penyelesaiannya masih melebar. Babak pertama berakhir tanpa gol. Yordania baru bisa mencetak gol di babak kedua atau pada menit ke-66. Bermula dari sepak pojok di sayap kanan, Abdallah Nasib menyundul bola yang mengenai Fahdad Hanonov sebelum bersarang masuk ke gawang sendiri. Yordania memimpin 1-0. Hanya 5 menit kemudian, Yordania kembali menebar ancaman. Yazan Al-Naimat melewati 2 pemain belakang lawan sebelum memberikan umpan yang diteruskan Moussa Tamari dengan sepakan dari tengah kotak penalti, tetapi bola masih melenceng dari sasaran. Tajikistan terus menyerang demi mengejar ketertinggalan di sisa waktu, sedangkan Yordania bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tidak ada gol yang tersisa hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Yordania menang dengan skor 1-0 atas Tajikistan. Bagi Yordania, kelolosan mereka kali ini merupakan sejarah baru. Pasalnya, itu sekaligus kali pertama Teci Farouz melangkah hingga babak 4 besar. Dalam 4 edisi kelolosan mereka, 3 kali Yordania lolos ke babak gugur dan hanya mentok hingga tahap pertama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. 2 Timnas Korea Selatan. Korea Selatan berhasil melangkah ke babak semifinal Piala Asia 2023. Mereka lolos setelah mengalahkan Timnas Australia dalam laga perempat final di Al Janoub Stadium, Jumat malam waktu Indonesia Barat. Butuh waktu 120 menit bagi Korea Selatan untuk menyingkirkan Australia. Kemenangan skuad asuhan Jurgen Klinsmann dengan skor 2-1 pun terasa dramatis, karena mereka sempat ketinggalan. Duel Australia versus Korea Selatan berjalan menarik. Kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal. Namun peluang demi peluang yang didapat tak bisa dikonversi menjadi gol. Ketika babak pertama sudah memasuki menit 42, Australia berhasil membobol gawang Korea Selatan. Mereka masuk ke ruang ganti saat jeda dengan keunggulan 1-0 lewat gol yang diciptakan Craig Goodwin. Korea Selatan memulai babak kedua dengan coba bermain agresif. Penguasaan bola mereka dominasi, dengan tujuan agar bisa terus-menerus menggempur pertahanan Australia. Segala upaya yang dilakukan tim berjuluk Taguk Warriors itu tidak kunjung membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika injury time memasuki menit ke-6, hadiah penalti didapat, Hwang Hee-chan maju sebagai eksekutor penalti tersebut. Pemain asal klub Wolverhampton Wanderers berhasil menuntaskan tugas dengan baik, dan membuat laga lanjut ke babak tambahan. Korea Selatan yang bisa mencetak gol di menit akhir bertambah semangat setelah itu. Mereka coba memanfaatkan momentum untuk terus memberi tekanan kepada Socheroos. Son Heung-min keluar sebagai pahlawan bagi Korea Selatan. Karena penyerang Tottenham Hotspur itu berhasil membobol gawang Australia pada menit 104. Dalam keadaan tertinggal, Australia harus kehilangan 1 pemain.
yaitu Aiden O'Neil yang diusir keluar oleh wasit, dan membuat tim bertambah sulit untuk mencetak gol ke gawang Korea Selatan lagi. Hingga wasit meniup peluit tanda pertandingan usai, keunggulan Korea Selatan masih bertahan. Di semifinal, Korsel sudah ditunggu Yordania yang sudah meraih tiket ke semifinal terlebih dahulu. Yordania menang tipis 1-0 atas tim debutan Tajikistan. Menariknya, Korea Selatan dan Yordania sudah bertemu pada fase grup karena tergabung di grup E. Pertemuan di grup tersebut berakhir imbang 2-2. Alur bertemunya kembali Korsel dengan Yordania tidak lepas dari hasil akhir di klasemen grup E. San Heung-min dan kawan-kawan finish di posisi kedua, sementara Yazan Al-Naimat dan kawan-kawan lolos ke babak gugur sebagai peringkat ketiga. Kedua tim kemudian mampu mengalahkan lawannya masing-masing di fase gugur. Korsel menyingkirkan Saudi dan Australia. Yordania memulangkan Irak dan Tajikistan, maka patut dinantikan siapakah yang akan mewakili alumni grup E ke final Piala Asia 2023 yang akan digelar 10 Februari 2024 mendatang. Adapun laga semifinal Yordania versus Korea Selatan akan digelar pada hari Selasa, 6 Februari 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya Timnas Iran. Iran memastikan lolos ke semifinal Piala Asia 2023 usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Timnas Jepang pada perempat final di Stadion Education City, Al Rayyan, pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Duel Iran versus Jepang layak disebut sebagai final terlalu dini. Pertarungan kedua tim favorit ini berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Jepang berhasil unggul lebih dulu melalui aksi individu ciamik Hidemasa Morita pada menit ke-28. Morita lebih dulu melewati sejumlah pemain belakang Iran sebelum melepaskan tembakan ke gawang Iran. Kiper Iran Alireza Beiranvand yang sebenarnya sudah terjatuh, namun masih bisa memblok bola dengan kaki kanan. Sayangnya, bola memantul melewati kepalanya dan masuk ke dalam gawang. Alhasil, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0. Semenit berselang, Iran berbalik mengancam. Umpan lambung terukur mampu dikuasai Sardar Azmoun di kotak penalti. Sayang tembakannya masih membentur pemain Jepang. Pada menit ke-34, Iran nyaris cetak gol melalui tembakan voli Saman Ghoddos. Sayang bola masih melenceng tipis di sisi kanan gawang. Keunggulan Jepang 1-0 bertahan hingga jeda. Gol yang ditunggu-tunggu Iran akhirnya tiba di menit ke-55. Adalah Muhammad Mohebi yang berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1. Umpan terobosan cerdik Sardar Azmoun berhasil dituntaskan Mohebi dengan impresif. Tembakan mendatar Mohebi ke pojok kiri gawang tak mampu dibendung Zion Suzuki. Pada menit ke-63, Azmoun sebenarnya sukses menjebol gawang Jepang dengan tembakan jarak dekat usai mengecoh dua pemain belakang lawan. Sayang gol tersebut dianulir karena Azmoun dinyatakan offside sebelum cetak gol. Dalam tayangan ulang, lengan Azmoun memang melewati orang terakhir di barisan pertahanan Jepang. Pertandingan pun kembali panas. Selepas insiden tersebut, Iran lebih banyak mengancam gawang Jepang. Namun belum ada gol yang tercipta hingga menit ke-90. Akan tetapi, petaka bagi Jepang terjadi di masa injury time. Wasit menunjuk titik putih setelah Hossein Konani dijatuhkan Ko Itakura di kotak terlarang. Alireza Jahanbakhsh yang bertugas sebagai eksekutor penalti berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tembakan Jahanbakhsh ke arah kiri tak mampu dibendung Suzuki. Iran berbalik unggul 2-1. Tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir untuk kemenangan Iran dengan skor 2-1. Sungguh kemenangan yang dramatis untuk Iran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Yang terakhir memastikan diri lolos adalah tim tuan rumah Qatar. Tuan rumah Qatar menjadi tim terakhir yang memastikan diri lolos ke semifinal Piala Asia 2023 setelah menang adu penalti melawan Uzbekistan di Stadion Al-Bayt, Al-Khor, pada Sabtu 3 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga 90 menit plus 2 babak perpanjangan waktu. Qatar unggul lebih dahulu lewat bunuh diri Utkir Yusupov sebelum Uzbekistan menyamakan kedudukan berkat gol Odiljon Hamrobekov. Laga perempat final antara Qatar versus Uzbekistan sudah berjalan sengit sejak awal. Tim tuan rumah langsung menekan pertahanan lawannya. Usaha Qatar akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-27.
Hasan Al-Haidos melepaskan umpan silang dari sudut sempit. Bola kemudian mengenai bek Uzbekistan dan mengarah ke kiper Utkir Yusupov yang gagal menangkap bola hingga masuk ke gawang. Skor menjadi 1-0. Tertinggal 1 gol, Uzbekistan mencoba membalas dan sempat mengancam gawang Qatar. Namun, skor tak berubah hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Uzbekistan langsung tancap gas dan bahkan bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Odiljon Hamrobekov sukses menembus pertahanan Qatar dan melepaskan tembakan yang menghasilkan gol. Qatar 1, Uzbekistan 1, Qatar nyaris saja memenangkan laga di injury time. Akram Afif melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh, namun bola masih sangat tipis melebar dari gawang. Tak lama berselang Uzbekistan yang melancarkan serangan. Shahboz Umarov melepaskan tembakan voli dan arah bola melebar tipis di sisi gawang. Tak ada gol lagi yang tercipta di sisa babak kedua ini. Laga harus dilanjutkan ke babak extra time 2x15 menit. Di babak tambahan, pertandingan kembali berjalan sengit. Meski ada beberapa peluang bagus, kedua tim gagal mencetak gol dan pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Qatar berhasil menang 3-2 di fase adu penalti. Setelah tertekan dengan dua penembaknya yang gagal, Qatar malah bisa melaju akibat dua penembak terakhir Uzbekistan gagal mencetak gol. Dengan demikian Qatar keluar sebagai pemenang. Mereka pun sudah ditunggu oleh tim kuat lainnya, Iran, di babak semifinal. Jadwal semifinal Piala Asia antara Iran versus Qatar akan dihelat pada Rabu 7 Februari 2024 mendatang, pukul 22 waktu Indonesia Barat mendatang. Tim tuan rumah yang menempati ranking 58 dunia atau ke-6 teratas di Asia itu akan menghadapi tim tangguh Iran yang menghuni posisi 21 dunia atau teratas kedua di Asia. Bagi Qatar, kelolosan tahun ini menjadi kali kedua tim berjuluk Temarun itu melangkah ke semifinal. Capaian yang sama diraih Qatar pada 5 tahun lalu atau pada edisi 2019 saat mereka meraih gelar perdana turnamen kontinental benua kuning ini. Capaian yang diraih Qatar saat ini tentunya tak mudah. Pasalnya pertaruhan diambil Qatar jelang turnamen berlangsung di negaranya sendiri. Pada Desember lalu, secara mengejutkan Temarun menunjuk Marquez Lopez sebagai pelatih anyar menggantikan Carlos Queiroz. Praktis, tim ini hanya punya persiapan sebulan dengan adaptasi pelatih baru sebelum turnamen berlangsung. Namun capaian Qatar di laga-laga awal cukup menjanjikan. Di fase grup A, Qatar menang 3-0 atas Lebanon, menang 0-1 atas Tajikistan, dan menang 1-0 atas Cina. Di fase 16 besar, Qatar mengandaskan Palestina dengan skor 2-1. Adapun di kubu Qatar saat ini, mereka masih menyisakan sejumlah alumni juara 2019 lalu. Termasuk Almoez Ali hingga Akram Afif yang saat ini masih kerap diandalkan sang pelatih. Bermodalkan hal tersebut, Qatar ingin mengulang sejarah 5 tahun lalu di rumahnya sendiri. Rekor yang sama ditorehkan Iran di Piala Asia 2024. Tim Meli total menorehkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga yang mereka jalani. Di grup C, Iran menjadi pemuncak klasemen usai menundukkan Palestina 2-1, menang melawan Hong Kong dengan skor 0-1, dan menaklukkan Uni Emirat Arab 2-1. Bagi Iran, hasil terkini menjadi kali pertama Iran lolos ke semifinal sejak terakhir 2004 silam. Dalam 3 edisi terbaru, tim Meli harus puas terhenti di babak perempat final. Saat ini, Iran memburu gelar keempat, setelah tim tersebut meraih hat-trick gelar pada edisi 1968, 1972, dan 1976. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Akan sangat menarik kita nantikan siapakah yang akan berhasil melaju ke babak final pada Piala Asia edisi kali ini. Pasalnya timnas Yordania menjadi satu-satunya peserta di semifinal Piala Asia yang belum pernah meraih gelar. Bahkan semifinal merupakan langkah terbaik mereka sepanjang dimulainya gelaran Piala Asia. Sedangkan bagi 3 tim lainnya, mereka sudah pernah merasakan bahagianya menjadi juara Piala Asia. Yang dimana tuan rumah Qatar dengan 1 trofi juaranya, timnas Korea Selatan dengan 2 trofi dan timnas Iran dengan 3 trofi juara yang diraih secara hat-trick. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan silahkan sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, komen,